Ya, dua terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo hari ini membacakan duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum. Sebelumnya jaksa menolak nota pembelaan atau pledoi dari kedua terdakwa karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto dituntut hukuman pidana serta denda yang sama oleh jaksa. Dalam replik yang dibacakan pada persidangan Senin lalu, jaksa meminta majelis hakim untuk mengesampingkan nota pembelaan atau pledoi yang diajukan Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo. Jaksa juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada kedua terdakwa sesuai dengan tuntutan yang telah dibacakan, yakni pidana 2 tahun penjara serta denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Keduanya dinilai terbukti bersalah melanggar pasal 49 Undang-Undang ITE karena menuruti perintah Verdi Sambo untuk menghilangkan barang bukti DVR CCTV Duren 3. Terdakwa yang dilakukan adalah sebuah kebijakan dari atasan sesuai dengan budaya institusi yang ada. Hal itu. Ya, dan kami akan bergabung dengan rekan Nadia Valerie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Nadia, apa saja poin pembelaan terakhir yang disampaikan dari terdakwa obstruction of justice sejak pagi tadi? Ya, selamat siang Nabila, Wiki dan juga pemirsa. Terkait dengan poin penting pembelaan dari kedua terdakwa obstruction of justice, kalau kita tarik garisnya, kedua tim penasihat hukum terdakwa hari ini masih memperjuangkan terkait dengan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan, di mana kedua tim penasihat hukum baik dari Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo masih akan mempertahankan pernyataan ataupun pembelaannya bahwasanya kedua kliennya seharusnya tidak dapat dipidana karena pada saat itu hanya melaksanakan perintah dari Verdi Sambo yang masih menjabat sebagai kepala Divisi Propam Polri. Terkait dengan peran dari kedua terdakwa yang menjalani persidangan hari ini, Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo, ini memang mereka memiliki keterkaitan, di mana Cuk Putranto selaku mantan Korspri Kadif Propam Polri pada saat itu menerima perintah secara langsung dari Verdi Sambo untuk mengkopi dan juga melihat isi DVR CCTV dari Pos Satpam Komplek Polri Duren 3, dan kemudian terdakwa Cuk Putranto memerintahkan rekannya yakni terdakwa Baikuni Wibowo untuk melakukan pengkopian DVR CCTV tersebut. Namun tadi dalam berkas duplik yang dibacakan, tim penasihat hukum dari Baikuni Wibowo menyatakan bahwa kliennya pada saat itu tidak mengetahui bahwasanya barang bukti ataupun DVR CCTV yang diperintahkan oleh Cuk Putranto untuk dikopi ini merupakan salah satu barang bukti perkara pembunuhan Brigadir Yosua, sehingga tim penasihat hukum menilai bahwa kliennya pada saat itu berkeyakinan bahwa perintah yang diberikan oleh Cuk Putranto ini merupakan perintah yang diberikan secara sah. Sementara untuk berkas duplik yang dibacakan oleh tim penasihat hukum kedua terdakwa hari ini memang merupakan upaya pembelaan terakhir, dan nantinya dalam 2 pekan mendatang akan dibacakan vonis ataupun putusan dari majelis hakim. Sementara sebelumnya jaksa dalam surat tuntutan telah membacakan tuntutan untuk masing-masing terdakwa, dan baik Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo ini memang dijatuhkan tuntutan hukuman yang sama oleh jaksa penuntut umum, yakni hukuman pidana 2 tahun penjara dan juga denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Karena menurut jaksa keduanya atas perbuatannya menuruti perintah yang secara tidak sah diberikan oleh Verdi Sambo, mereka dinyatakan bersalah melanggar pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan jaksa menolak nota pembelaan kedua terdakwa karena menilai bahwa dengan jabatan mereka selaku perwira menengah Polri berpangkat kompol, mereka seharusnya sudah memiliki kemampuan untuk bisa membedakan perintah yang sah ataupun tidak, dan juga bisa mengetahui bagaimana SOP dalam proses penyidikan untuk perkara pidana. Ya, kembali ke studio, Wiki, Nabila. Baik Nadia, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.